Tanah surga katanya. Ketika seorang kakek berada di perbatasan, tiba-tiba di tengah gelapnya malam, seorang kakek bercerita kepada cucu laki-lakinya tentang pengalamannya menjadi sukarelawan melawan pasukan berkuda yang datang dari Inggris membela Malaysia di perbatasan. Menyelinaplah pula, susup sasap, sembunyi-sembunyi. Para sukarelawan bertempur di perbatasan. Pasukan Gurkha tuh lari tunggang langgang lintang pukang balik kampung. Lalu cucu laki-lakinya mengajukan sebuah pertanyaan kepada si kakek mengenai asal pasukan berkuda tersebut. Pasukan Gurkha itu orang dari Nepal atau India. Di saat kakek menjawab, tiba-tiba hitam dan kumisnya tebal. Cucu perempuannya berkata kepada si kakek bahwa dirinya ingin tidur di kamar si kakek dan si kakek memperbolehkannya. Di saat Salman mengajukan pertanyaan kembali, si kakek menyudahinya. Dan akhirnya mereka bergegas tidur. Si kakek beranjak ke arah lampu dan mematikannya. Keesokan harinya, di sebuah ruangan kelas, seorang guru menjelaskan tentang peta Indonesia dan tempat yang sedang ditempatinya sekarang ini, yaitu di Kalimantan. Anak si kakek mengajak kakek berbincang mengenai keuntungan berdagang di Malaysia. Dan anak si kakek membicarakan maksud keinginannya mengajak si kakek dan kedua anaknya pindah ke Malaysia. Kemudian si kakek mengelak niat anaknya dan bersikukuh menentangnya. Sejak tahun 65 aku sudah berperang melawan Malaysia. Sekarang kau suruh aku nak pindah ke sana? Tidak. Sekarang ini bukan lagi tahun 65 ya. Semua orang bebas berdagang di mana aja. Kalau bolehlah semua orang berdagang di mana saja. Pada akhirnya anak si kakek tetap pindah ke Malaysia bersama anak perempuannya. Namun anak laki-lakinya tetap bersama si kakek dan menemani si kakek. Ketika Salina beranjak menghampiri ayahnya, kemudian ia berbalik dan memberikan kenang-kenangan kepada Salman. Lalu Salina menggenggam tangan Salman, dan akhirnya genggaman itu terputus. Lalu Salina dan ayahnya menginjakkan kaki pergi. Di tengah asiknya bermain di sungai, Salman mengajukan pertanyaan kepada guru laki-lakinya. Apakah benar tanah ini adalah tanah surga? Di saat gurunya sedang menjawab pertanyaan Salman, kemudian Salman mengajukan pertanyaan kembali, mengapa ayahnya pindah ke Malaysia. Lagi-lagi Salman menyangkal jawaban gurunya dan berkata, berarti tanah ini bukan tanah surga, Pak, katanya. Kemudian gurunya menjelaskan sedemikian rupa kepada Salman mengenai tanah surga yang dipertanyakan oleh Salman. Alam ini semuanya supaya semua rakyatnya sejahtera gitu. Udah, kamu gak usah pikirin itu, kamu belajar aja yang rajin supaya pintar. Nanti kamu bisa jadi pemimpin, baru kamu sejahterain semua rakyat. Makanya ulangan jangan dapat nilai 0. Tadi saya dapat nilai 4, Pak. Ah, bagus. Itu berarti kamu bisa jadi pemimpin. Jadi presiden? Pada malam hari, kedua guru Salman berbincang. Dan guru laki-lakinya itu heran mengapa anak-anak lebih hafal dengan lagu Kolam Susu dibandingkan Indonesia Raya. Dan
Guru perempuannya menjawab karena ia lupa mengajarkan kepada anak-anak menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan guru perempuan tersebut berjanji akan mengajarkan lagu Indonesia Raya kepada anak-anak sampai hafal lagu Indonesia Raya. Kemudian laki-laki itu bertanya kembali kepada perempuan tersebut mengapa ia bisa mengajar di tempat terpencil. Keesokan harinya, guru tersebut mewajibkan semua muridnya hafal lagu Indonesia Raya dan menyuruh muridnya untuk mencatat lagu yang sudah dituliskan di papan tulis. Kalian juga? Tak lama kemudian, guru tersebut masuk ke dalam sebuah ruangan, mencari sesuatu di dalam loker. Setelah membuka loker satu persatu dan membuka lemari, mencari sesuatu tersebut yang ia cari namun belum bisa ditemukan. Kemudian guru tersebut menutup lemarinya dan beranjak keluar dari ruangan kelas dan menghampiri seorang laki-laki dan menanyakan apakah laki-laki tersebut memiliki bendera merah putih. Tapi kan Bapak kepala dusun di sini. Takkan pula tak dapat jatah. Tapi saya tak pernah diberi bendera. Cuma saya dikasih radio panggil. Nah, dipijak beli seorang. Namun guru tersebut nampaknya kecewa karena kepala dusun tidak memiliki bendera merah putih. Lalu guru tersebut beranjak pergi. Guru tersebut berada di rumah Salim bersama si kakek membawa sebuah kotak. Dan kotak tersebut berisi bendera merah putih yang telah dirajut oleh istri kakek tersebut. Lalu si kakek mengatakan bahwa bendera tersebut tidak pernah dikibarkan kembali kepada guru tersebut. Nenek Salman yang menjahitnya. Di dalam ruangan kelas terdengar para murid menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipandu oleh gurunya. Dan terlihat anak-anak berlarian sedang menyiapkan sebuah rangkaian upacara, dan seorang guru mengajari murid perempuannya menjadi dirijen. Kemudian guru laki-lakinya mengajari para murid laki-laki bagaimana melakukan langkah tegak maju yang benar. Anak-anak sangat antusias untuk menyiapkan rangkaian upacara tersebut. Dari anak-anak membawa kursi-kursi dan menyiapkan tiang bendera untuk mengerek bendera ke atas. Lalu si kakek melihatnya dan berdiri tegak sambil melihat bendera tersebut berkibar. Beberapa hari kemudian kakek Salim jatuh sakit dan Salim berniat membawa kakeknya untuk berobat ke pulau seberang. Pak Gani, bisa gantikan Bu Astuti tidak mengajak kami? Di saat detik-detik terakhir si kakek ingin berbicara kepada cucunya yaitu Salman. Saya nak bicara sama cucu saya. Sebentar aja, Pak. Lalu kakek tersebut berkata bahwa Indonesia adalah tanah surga. Dan apapun yang terjadi kepada Salman tidak boleh kehilangan rasa cintanya terhadap negeri ini. Jangan sampai kehilangan cintamu kepada negeri ini. Dan kakek berpesan kepada Salman agar menggenggam erat cita-citanya.